Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Terus bergairah menggali kebenaran. Itu menjadi semangat kita. Tetapi menjelajah dalam kejujuran. Karena sudah semestinya. Dan jangan lupa dimensi iman Kristen selalu punya semangat. Belajar kebenaran. Tetapi kebenaran memang tidak menyenangkan. Namun kebenaran yang menyelamatkan. Oleh karena itu, jangan berikan telinga dan biasakan mendengar hal-hal yang menyenangkan saja. Tapi belajarlah mendengarkan yang benar sekalipun tak mengenakkan. Itulah keunggulan iman kita. Nah saudara-saudara, kali ini kita akan memikirkan tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan roh jahat kembali 7 kali? Banyak juga kemudian orang salah perspektif tentang hal ini. Lalu kita bermatematika tentang roh yang katanya memang roh. Tetapi itulah rupa-rupanya kita. Roh pun kita matematiskan. Padahal yang namanya roh kan mau bagaimana dihitung matematikanya, bukan? Nah karena itu selalu perlu pengamatan, pemahaman yang sungguh. Namun sebelum kita lanjut memikirkan apa yang sebetulnya dimaksudkan Alkitab dalam bagian ini, kita lebih dulu berdoa saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur, berterima kasih boleh belajar akan firman hidup itu. Karena itu berkati sertai kami dalam perenungan ini. Supaya sungguh boleh bertumbuh dalam kebenaran. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam kitab Injil Matius pasal 12, Injil Matius pasal 12 di ayat 38 kita mulai dari bagian ini saudara. Matius 12 ayat 38 sampai dengan 45, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan dia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi dia tidak mendapatnya. Lalu dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah dia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Baca? Jelas? Maka sebetulnya perikop ini saudara merupakan satu gabungan yang harus diperhatikan. Oleh karena itu bagaimana memahami bagian ini ketika Yesus memulai dengan ayat 38. Menghadapi kebebalan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka datang dan bilang, Guru beri kami satu tanda bahwa engkau anak Allah. Sebetulnya saudara-saudara kelewatan memang. Mereka pernah minta turunkan api dari langit sebagai tanda. Sekarang mereka minta lagi tanda kalau anak Allah. Tunjukkan apa tandanya pada kami. Saudara-saudara, inilah konsep agama yang kacau balau. Kalau Allah itu Allah, Tuhan itu Tuhan, ya jelas lebih besar dari kita. Masa kita suruh Tuhan membuktikan dirinya kepada kita? Apa enggak gila itu? Apa enggak kacau itu saudara? Yang ada kan kita membuktikan diri kepada Tuhan, kita setia apa enggak. Itu pun sebelum membuktikan dia sudah tahu.
Bagaimana kita mau mengadili Tuhan dan membuat Tuhan itu menjadi objek dari seluruh penilaian kita dan menuntut dia untuk berubah menurut ukuran apa yang kita mau. Ini kan kacau balau pikiran ini. Tetapi memang pikiran ini, pikiran ahli Taurat ini merebak, menghantam seluruh pemikiran orang beragama sekarang. Bagi di gereja, saya lagi berdiskusi tentang orang Kristen tentunya. Di dalam gereja kita berpikir, Allah itu Allah yang mau kita bedah, Allah yang kita suruh membuktikan diri. Emang siapa kita ya? Sampai dia harus membuktikan dirinya. Bacalah di perjanjian lama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu lagi ini, itu dan seterusnya. Aku yang melepaskan kau dari perbudakan. Jangan main-main. Kira-kira kan begitu ayat itu. Bacalah Keluaran 20. Wibawanya sangat jelas. Allah memilih, Allah menetapkan ketentuan terhadap orang yang dipilihnya. Dan bukan sebaliknya. Nah oleh karena itu, tuntutan mereka itu dipandang oleh Tuhan sebagai tuntutan yang jahat. Kebiasaan jelek agama. Selalu mengukur Tuhan dengan ukuran diri. Karena Tuhan jadi objek, kita jadi subjek. Ini mengerikan sekali. Saya kira ini harus memperhatikan baik-baik. Kalau kita subjek, Tuhan subjek, maka Tuhan itu subjek dengan tinggi utamanya. Kita subjek yang kecil, yang berurusan dengan dia di dalam kasih karunia-Nya. Kita hanya bisa mengenal kalau dia menyatakan diri. Apa yang dinyatakannya itu yang bisa kita kenali. Tetapi kita tidak mungkin bisa mengenal dia dengan utuh. Itu jauh sekali. Nah ini yang mestinya kita pikirkan. Nah oleh karena itu, ketika mereka minta tanda dikatakan apa? Angkatan yang jahat, tidak setia, menuntut satu tanda. Tapi jangan bilang, kalau angkatan yang baik, yang setia, boleh minta tanda. Bodoh sekali. Kalau angkatan baik dan setia ya tidak perlu tanda lagi. Namanya sudah baik, sudah kenal Tuhannya. Paulus tidak pernah minta tanda. Petrus tidak pernah minta tanda terhadap Allah, bukan? Dia tahu. Maka dia bilang, agunglah namamu, besarlah engkau, siapalah aku. Itu yang kata mereka. Nah jadi jangan dibolak-balik. Jadi angkatan yang jahat tidak setia minta tanda. Dan tidak akan diberi. Oleh karena itu dikatakan, tidak ada yang lebih kecuali satu tanda Yunus untukmu. Apa itu tanda Yunus? Tanda Yunus adalah tanda kebangkitan. Tanda Yunus adalah tanda Yesus 3 hari di perut bumi. Sama seperti Yunus 3 hari di perut ikan. Dan dimuntahkan dalam peristiwa Niniwe di PL. Tanda itu menjadi familiar bagi orang-orang Yahudi. Mereka mengerti arti tanda Yunus. Tapi sayang karena mereka sudah underestimate memandang Yesus. Dan memandangnya hanya sebagai tukang gerecok, bikin ribut, mengganggu kenyamanan, ketenangan. Hari-hari orang Yahudi menggerecokin ketenangan, kenyamanan di majelis agama. Jadi mereka sudah jengkel, mereka sudah kesal. Nah oleh karena itu saudara, dalam jengkel dan kesalnya, kalau bisa habis Yesus ini habis. Karena itulah mereka menggugatnya, menuntutnya. Sampai menjungkir balikkan tataran nilai. Yang mana Tuhan, yang mana manusia ini sekarang. Ya kan begitu tah? Tetapi yang seperti saya bilang, perilaku agama begitu sampai sekarang. Kita minta Tuhan membuktikan diri. Kalau kau memang betul Tuhan, lakukan ini. Kalau kau memang betul Tuhan, lakukan itu. Bersyukurlah kau kalau Tuhan baik dan mau melakukan apa yang kau katakan. Karena menganggap kau orang bodoh yang tidak mengerti. Tapi dari situ baru kau belajar ngerti. Makin hari makin kenal Tuhan. Jangan pula justru menyebut diri beriman. Pikir hebat lalu suruh Tuhan membuktikan apa yang mau dikehendaki. Nah, itu kelewatan itu. Saya khawatir Tuhan memberikan apa yang kau inginkan. Habis itu kau dibuang Tuhan dan tidak diperdulikan. Hati-hati dengan kebenaran. Jangan bermain-main. Karena itulah ada Alkitab. Bacalah semuanya. Kita akan ngerti lah. Cukup yang kau mengerti di Alkitab itu. Ngerti Tuhan yang luar biasa itu. Mana mungkin kau bisa mengerti dengan utuh, bukan? Dia beyond dari seluruh pemikiran kita. Dia melampaui seluruh apa yang bisa kita mengerti. Mana mungkin kita bisa mengurung. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus kita pikirkan. Inilah yang seharusnya kita jaga dalam kehidupan kita. Nah karena itu, kemudian Tuhan berkata kepada orang-orang Israel apa? Satu comparison menarik ya, apa dikatakannya gini. Pada hari Yunus tinggal di perut ikan 3 malam, itulah tanda bagimu. Pada waktu penghakiman dikatakannya, pada waktu penghakiman. Orang-orang yang Niniwe, yang bangkit bersama angkatan ini akan menghukumnya juga. Sebab orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Jadi Yunus yang 3 hari di perut ikan itu dianalogikan sama dengan Kristus. Dan orang Niniwe yang mendengar Yunus yang diutus Allah itu bertobat kan. Orang Niniwenya tobat satu Niniwe. Dan hari ini di hadapan orang Israel, di hadapan orang Yahudi ada Yesus.
Yang lebih daripada Yunus, lebih hebat, lebih besar, lebih luar biasa. Karena ini Allah yang pernah mengutus Yunus di dalam kekekalannya. Bagaimana mungkin orang Israel menolaknya? Kalau gitu apa artinya? Niniwe jauh lebih baik dari Yahudi. Padahal Yahudi bangsa pilihan, Niniwe bukan. Itu secara terminologi yang bisa kita mengerti. Ironis, menyedihkan. Niniwe mendapat belas kasihan Allah. Tapi Israel yang mendapat privilege itu justru mengabaikannya. Maka akhirnya kita tahu ketika Yesus mengatakan, orang yang dipilih adalah mereka yang disebut orang beriman. Dan orang beriman itulah anak-anak Abraham. Zakheus yang disebut orang Yahudi disebut anak Abraham. Orang beriman, orang percaya itu. Menarik. Tapi orang Yahudi sendiri disebut Tuhan anak setan. Itu Yohanes 8. Kenapa? Mereka bilang, kami anak Abraham. Bukan, kamu anak setan. Kalau kau anak Abraham, kau dengarkan apa kataku, kata Yesus. Tapi kau anak setan, itu sebab mau membunuh aku. Wah, orang Yahudi marah ya, cengkel. Disebut anak setan nih. Ternyata orang pilihan memang bukan sekedar darah Israelnya. Darah Yahudinya, bukan. Kualitas keimanannya. Itu sebab Ruth, Rahab adalah orang-orang di luar garis Israel yang masuk dalam keisraelan itu. Menjadi orang pilihan itu. Niniwe menerima kasih karunia itu. Lalu seluruh bangsa mendapatkannya. Makanya Abraham bapak orang percaya. Bukan sekedar bapak orang Yahudi. Nah, saya pikir ini menjadi hal yang perlu untuk kita cermati. Menjadi hal yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih. Lalu berikutnya apa yang terjadi menjadi sangat menarik. Bukan saja orang-orang di dalam Niniwe dikatakan. Lalu kemudian Yesus meneruskan lagi. Pada waktu penghakiman. Ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Karena apa? Ratu itu datang dari ujung timur untuk mendengar hikmat Salomo. Yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ratu dari selatan atau Ratu Sheba dari Ethiopia datang ke Israel melakukan perjalanan panjang dan berbahaya. Karena terjadi dalam hitungan kita ya 3.500 tahun yang lampau. Maka kalau dalam hitungan 3.000 tahun 3.000-an tahun kurang lebih yang lampau begitu ya. Waktu itu era transportasi kan begitu beratnya. Dari Ethiopia dia berjalan saudara-saudaraku. Pergi ke Israel hanya untuk mendengar hikmat Salomo. Dia korbankan waktunya. Dia ratu. Bukan barang rongsokan dia. Dia punya posisi. Tapi penasaran kenapa berapa hebatnya raja ini. Maka dia mau dengar. Dan dia sampai di Israel. Lalu Yesus bilang di sini ada lebih hebat daripada Salomo hikmatnya. Yesus Kristus yang mestinya orang datang dari ujung langit manapun mau mendengar dia. Tetapi orang Yahudi ahli Taurat yang ada di depan mata justru mengabaikannya. Menyuruh Yesus membuktikan dirinya. Ya bentak kacau balau ini saudara. Yang mana Tuhan yang mana manusia ini. Yang ada Tuhan menuntut kita. Hei kau tunjukkanlah buah-buahmu. Kan begitu. Kalau Tuhan nuntut kita ya wajarlah. Kita ciptaannya, kepunyaannya. Tapi kalau kita yang nuntut Tuhan ya kurang ajarlah. Masa Tuhan dituntut mau diatur? Iya kan? Tapi lagi-lagi saya bilang inilah kejahatan agama. Inilah kejahatan agama. Jadi sejak dulu 2000 tahun lampau sudah ada itu. Kalau sampai sekarang ada yang gak usah heran lah. Memang begitu modelnya. Tapi jangan terjerumus, jangan terperangkap di situ. Itu persoalannya. Jadi penting bersikap. Penting menempatkan diri, belajar terus untuk menjadi orang rendah hati. Ya, orang seperti saya khotbah bisa salah, bisa. Jadi kalau saya salah, lalu ketemu orang biasa, Pak, maaf lu salah ya. Salahnya ditunjukkan dan betul salah. Saya mesti say sorry dong, kan begitu. Oh iya. Namanya apa? Namanya juga Big Man Sirait manusia, bisa salah. Lah iyalah. Tapi kalau Allah, ya nggak mungkin salah. Jadi Allah, ya nggak mungkin minta maaf. Saudara mengerti maksud saya? Allah itu perfect. Maka saya bisa salah, saya perlu diuji. Tapi Allah nggak bisa salah. Jangan diuji. Allah mau diuji, dicobai. Tunjukkan tanda. Gila ini angkatan bukan? Jahat sekali. Ini yang disebut di dalam gambaran ayat berikutnya. Ada jadi. Sesudah berbicara itu, ayat 43 ini adalah lukisan terhadap orang Israel yang digambarkan. Di bacaan tadi. Yang sama jahatnya tadi itu begitu ya. Orang Niniwe bertobat karena Yunus. Israel tidak sekalipun mendengar Yesus.
Ratu Seba meluangkan waktu, investasi, jarak, resiko, segala macam untuk mendengarkan hikmat Salomo. Yesus lebih daripada Salomo. Orang Farisi mau mengujinya. Kan kacau balau semua. Maka dikatakanlah cerita menganalogikan orang-orang Yahudi ini begini. Ada roh jahat keluar dari manusia, dia mengembara ke tempat tandus mencari perhentian. Tapi nggak dapat. Lalu dia berkata, "Kau akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan." Pergilah dia, mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Ya, lalu dikatakan apa? Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Saudara, apa mungkin roh jahat keluar dari manusia lalu mengembara ke tempat tandus cari perhentian tapi nggak ketemu? Ya enggak lah, namanya setan, mana bisa sih begitu? Tapi itu gambarannya. Ini menjadi satu kisah yang menggambarkan seperti begini, tapi bukan begitu, kan begitu. Masa iya roh jahat merantau nggak punya tempat? Masuk ke babi aja dia bisa kok, dan babi ada di mana-mana kan. Termasuk orang ada di mana-mana. Kenapa susahnya kan? Nah, oleh karena itu ketika dikatakan lalu dia kembali ke rumah yang ditinggalkannya, dia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Gambarannya kan bagus ya. Masa setan masuk kalau bersih, rapi, teratur? Ini mau mengatakan rumah itu menjadi fasilitas yang amat sangat lengkap untuk setan. Rumah itu sangat cocok untuk setan. Rumah itu menjadi sangat menyenangkan karena kosong itu loh. Tapi rapi, teratur kan begitu. Sehingga artinya betapa amat sangat menyenangkan tinggal di rumah kosong, rapi, teratur. Sehingga dia dikatakan apa? Mengajak 7 roh jahat lagi, ya, 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Lalu mereka masuk dan berdiam diri di situ. Ada roh jahat terus ada yang lebih jahat? Nah, itu kan tidak mau mengatakan saudara-saudaraku, satu ada roh jahat agak baik kan, satu roh jahat lebih jahat. Kan bukan itu yang namanya roh jahat, ya roh jahat lah. Ya, tetapi mungkin ini pimpinannya atau yang lainnya, itu saja. Artinya roh lebih jahat itu lebih jahat, artinya kalau masuk sama-sama 7 itu, ya orang ini lebih parah, kan itu. Nah, persoalannya 7 roh dibawanya langsung. Kalau 7 ya kok bisa dihitung, roh kok bisa dihitung-hitung. Namanya roh ya kan roh, kan begitu toh. Mestinya kan itu yang kita pahami kalau kita ngelihat Alkitab, bacalah Alkitab itu. Ya. Kita harus mengerti dulu secara struktural. Jangan bilang, bisa roh itu begini, begini. Tapi yang kau pakai terminologi perdukunan. Kan jadi repot, pakailah terminologi Alkitab. Jangan perdukunan yang ada di luar sana. Ya, saya dulu baca buku, belajar apa itu magnetis, hipnotis, ya kan. Ini begini, apa itu telepati. Lalu kalau bagaimana ke black magic, apa itu white magic. Ya semua saya juga belajar, bukan jadi dukun ya. Tapi apa itu? Apa yang digambarkan di sana beda jauh dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Alkitab tidak seperti itu. Nah, jadi ini yang harus kita pahami dengan utuh, ini yang harus kita mengerti dengan penuh untuk mengerti apa sesungguhnya yang Tuhan mau. Nah, oleh karena itulah dikatakan, setan itu kembali 7 kali lipat. Nah, ceritanya begini. Ini mau menceritakan bagaimana sebetulnya gambaran ini mengacu kepada orang Yahudi, maka mereka jengkel. Dia bilang begini. Orang Yahudi ini adalah orang yang sudah beragama, oke? Mereka sudah beragama ini. Nah, waktu orang sudah beragama, punya kepercayaan, namanya itu ahli Taurat, orang Farisi ini kan, punya kepercayaan kuat, tetapi kemudian mereka menolak Kristus. Nah, ini yang dikatakan setan datang 7 kali lipat. Jahat mereka lebih jahat lagi. Itu sebab dikatakan, kalau orang beragama jadi jahat, dialah penjahat yang paling jahat. Penjahatannya sempurna. 7 itu perfect, 7 itu sempurna, itu akan simbolik. Sehingga kalau dikatakan 7 kali lipat, berarti 7 kali lebih jahat. Siapa yang 7 kali lebih jahat? Orang itu. Siapa orang itu? Wah, ini menjadi menarik bukan? Maka Alkitab bilang apa? Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Dengan segera Yesus menunjuk orang Yahudi, orang Farisi. Demikianlah yang berlaku bagi angkatan yang jahat ini. Di atas sudah disebutkan. Angkatan yang jahat ini minta tanda. Gampang kan? Jadi baca ayatnya, jangan lompat-lompat. Sudah ada penjelasannya di situ. Jadi angkatan yang jahat adalah orang Yahudi Farisi, yaitu orang yang sebetulnya sudah mengenali kebenaran itu, yang mestinya hidup di dalamnya tetapi meninggalkan intisari kebenaran itu. Kemudian setan masuk tadi itu 7 kali lipat, artinya dia menjadi 7 kali lebih jahat, itulah orang Yahudi. Itu sebab di dalam 7 kali lebih jahat mereka menyalibkan Yesus. Loh, mereka pernah benar? Ya dong, Taurat kan benar, gak ada yang salah. Tapi mereka tidak jalani. Ketika mereka tidak menjalankan Taurat, mereka bukan hanya tidak menjalankan, tapi kemudian menyalibkan Yesus Kristus. Ironis ya, miris ya.
Wow, saudara-saudara, ini yang mestinya kita lihat. Makanya kalau baca Alkitab itu menarik ya. Jadi kalau saya mau mengatakan, kejahatan yang paling jahat itu apa? Orang beragama kalau jahat. Itu paling jahat. Penipu yang paling mengerikan menipu siapa? Pendeta kalau nipu. Kenapa? Kalau penjahat nipu, dia muluk-muluk kasih bunga, kasih apa. Kalau pendeta menipu, muluk-muluk ngomongnya tentang surga. Sampai orang ketipu. Dikira pelayanan, ternyata penipuan. Mengerikan kan? Sampai orang bilang, lo kalau mau tipu aja kok bawa-bawa Tuhan. Kelewatan kan kira-kira begitu. Dan paling mudah menipu bawa-bawa Tuhan. Karena orang pikir pelayanan, apalagi labelnya pendeta kan begitu. Wah ini persembahan untuk Tuhan, haleluya. Kan enak aja. Padahal dia yang kaya raya, yang luar biasa. Ayo saudara-saudara tolong orang miskin. Dia sendiri gak pernah nolong orang miskin. Gampang kan? Apa sulitnya itu toh? Itu sebab kalau penjahat yang betul-betul penjahat, kalau gak jago-jago amat, susah cari makan itu kan. Tapi kalau label kependetaan sedikit banyaknya sudah membuat jadi bagus. Saya ini pendeta dan saya tidak segan untuk kemudian mengotokritik diri saya sendiri. Kita kan mesti hati-hati bukan? Terbukalah dalam hidup ini. Karena itu jemaat perlu cermat untuk mengerti. Kita orang beragama bisa 7 kali lebih jahat ya, dari yang mula-mula. Karena agama yang benar yang kita tahu, kebenaran yang kita tahu tidak kita jalani. Kemudian kita akan menjadi ngeri. Karena apa? Kebenaran itu sudah kita kangkangi. Kebenaran itu kita sudah permainkan. Kebenaran itu sudah betul-betul menjadi batu mati di hidup kita. Sehingga kita mengkristal dengan kemunafikan. Mengkristal dengan hal yang salah. Repotnya saat bersamaan kita pikir kita paling benar. Ini yang jadi repot. Sudah salah betul, rasa betul. Waduh ini yang repot ya. Dia benar-benar salah, tapi rasa benar. Gawat. Oleh karena itulah perlunya kehati-hatian di dalam hidup kita. Untuk memahami bagaimana kebenaran harus kita lakoni. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih. Camkan, pikirkan, renungkan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkelimpahan. Di situkah engkau? Itukah engkau? Camkan itu, pikirkan itu. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana menggumuli kehidupan ini. Belajar mengenal kebenaran, setia di dalam kebenaran. Jangan lari dari kebenaran. Mestinya itu hidup kita. Kan itu bertanggung jawablah. Sungguh-sungguhlah. Tahu 1, lakukan. Tahu 2, kerjakan. Tahu 3, jangan pernah mengabaikan. Tapi kalau 1 kau langgar, 2 kau langgar, 3 kau langgar, mati hati nuranimu. Itu yang dikatakan menghujat Roh Kudus. Berulang-ulang kali diomongin, tapi tetap bebal. Dan ingat, kejahatan paling jahat adalah di gedung gereja. Kejahatan paling jahat ada di dalam bungkus agama. Kalau orang jahat-jahat, penjahat itu jahat, memang jahat, dia nggak pernah tahu yang baik itu. Tapi ada harapannya untuk tahu yang baik. Lalu dia bilang, aduh Tuhan, ampuni aku jahat sekali. Bertobat dia. Tapi kalau orang yang beragama itu dia pikir dia sudah benar, dia pikir dia benar, bikin jahat pun dia pikir dia benar, terus dia makin jahat, makin jahat, makin jahat, makin jahat. Dia pikir dia benar. Dia omongin pun dia nggak mau dengar. Rusak itu. Dia omongin benar pun besok udah tahu dia. Dan dia memang sudah memanipulasi kebenaran untuk kepentingan diri. Dia sudah memanipulasi kebenaran untuk dia. Nah dialah yang dikatakan 7 kali roh jahatnya itu. Jadi jangan bawa-bawa ini ke tengking. Orang tengking setan, usir dalam nama Yesus, pengusiran setan katanya begitu ya. Lalu dijaga betul-betul supaya jangan kembali 7 kali lipat. Tidak berkaitan dengan itu. Tapi sikap terhadap ajaran hidup. Kebenaran yang dipahami. Ya. Jadi nggak ada setan kita suruh balik, lalu orang itu udah keluar sekarang terima Yesus, lalu balik lagi 7 kali lipat. Bacalah Alkitab semuanya. Di mana kau temukan itu? Nggak ada cerita itu kan. Tapi kisah tentang yang saya katakan tadi adalah kisah yang berlaku di kalangan orang Yahudi. Kisah mau menggambarkan bagaimana orang jahat menjadi lebih jahat, yaitu orang jahat yang pernah tahu kebenaran jadi jahat. Ini jauh lebih jahat, lebih mengerikan. 7 kali lipat lebih jahat dari sebelumnya. Dia nggak jahat, sekarang tahu agama. Sesudah tahu agama, di agama pun dia putar patir jadi jahat. Maka dia jahat 7 kali lipat. Sempurna jahatnya, itulah maksudnya. Jahat sempurna itu apa? Tahu kebenaran, memperalat kebenaran, nah itu sempurna. Itu orang Farisi, dia pakai kebenaran, dia salibkan Yesus. Dia bilang Yesus fitnah, mau menghancurkan agama, difitnahnya Yesus.
Dan 7 kali lebih jahat karena mereka membayar orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. 7 kali lebih jahat karena mereka membayar orang untuk bilang mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Disuapnya orang, itu majelis agama. Jadi kalau suap menyuap itu, majelis agama itu paling jago, saudara. Baca Alkitab itu. Siapa yang membayar Yudas 30 keping perak untuk menangkap Yesus? Ya majelis agama, ahli-ahli Taurat. Tapi atas nama apa? Atas nama agama. Karena dianggapnya Yesus perusak, pengacau agama. Kan jadi ironis toh? Itulah yang dibilang 7 kali lebih jahat itu. Dan tepat ketika Yesus bicara langsung menunjuk mereka. Makanya jangan heran kalau mereka makin hari makin jengkel dengan Yesus. Dan jangan pikir orang-orang Yahudi nggak tahu apa yang dimaksud Yesus. Panas mereka, kesel. Tunggu waktu gue balas lo, kira-kira begitu bahasa orang Jakartanya ya. Menanti waktu untuk membalaskan sakit hati, menghajar Yesus, mencabik-cabik Yesus. Waduh, gila. Nafsu kejahatan itu begitu kuatnya. Maka semakin dekat kepada masa penyaliban. Kita ingat betul bagaimana Pilatus pun mereka tekan. Padahal Pilatus itu orang kafir, orang Roma yang tidak beragama, tahu Yesus nggak salah. Ingat, Roma kafir tidak beragama, tahu Yesus nggak salah. Aku nggak temukan salah. Pilatus bukan orang tolol, dia ngerti hukum. Tapi ahli Taurat bilang apa? No, dia salah. Bayar orang banyak tadi, salibkan dia, salibkan dia, salibkan. Memprovokasi massa. Nah itu agama, selalu pakai lagi agama itu memprovokasi orang. Provokasi untuk tujuannya, provokasi untuk kejahatan. Bilang benar, itu biasa. Di situ Yesus jadi korban. Karena itu saudaraku untuk kita, janganlah sampai kita mempermainkan kebenaran itu. Ketika hati nurani kita tergugat, jangan keraskan. Belajar untuk mengakui minimum dalam diri sendiri, Tuhan ampuni aku salah. Tuhan tolong aku supaya bisa berjalan di jalanmu yang semestinya. Itu loh. Jadi, biarkan kebenaran itu hidup di dalam hati kita. Menggugat, menuntut kita. Membimbing kita di keseharian kita. Sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan kita. Nah saya pikir inilah yang perlu. Supaya jangan kita menjadi jahat yang sempurna itu ya. 7 kali lipat. Jadi ingat, 7 roh jahat tidak sama dengan 7 roh jahat 1, 2, 3, 4, 5, 7 gelundung masuk ke dalam orang yang baru selesai dari kerasukan setan di tengking. Enggak, ini bicara orang benar. Artinya bukan orang benar, orang tahu kebenaran, ya, tetapi melanggar kebenaran dan terus menerus. Ya 7 kalilah lebih jahat. Artinya lebih jahat dari semula. Karena dia mencungkir balikkan seluruh kebenaran untuk kepentingannya. Semoga itu bukan kita. Dan semoga kita melatih diri untuk peka pada kebenaran dan melakoni. Tuhan memberkati kita untuk makin mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan kami akan firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang ada di hidup ini. Ajar-ajari kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjalani hari-hari di dalam takut akan Engkau. Supaya kebenaran yang dinyatakan terpatri dalam batin bertumbuh berkembang untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami, tuntun pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dimensi iman Kristiani sampai di sini. Episode ini tentunya. Karena kita akan bertemu lagi. Karena itu terus doakan pelayanan ini, dukung sebagaimana Tuhan menggerakkan kita bersama ambil bagian. Sampai bertemu, Tuhan memberkati.